Di tengah kebahagiaan Inter setelah meraih gelar ganda Scudetto dan Coppa Italia, ada satu pemain yang dinilai tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kesuksesan tim musim ini, yaitu Davide Fratesi. Corriere dello Sport menyoroti penurunan performa gelandang tersebut dari sisi pribadi sepanjang musim. Pada 2 musim pertamanya di Inter, Fratesi memang bukan pilihan utama sebagai starter, tetapi ia tetap memiliki peran yang cukup penting. Saat Inter meraih Scudetto ke-20, ia menjadi pemain serbaguna yang mampu memberi dampak besar bagi tim. Musim lalu, ia juga tampil sebagai sosok penting di Liga Champions, terutama dalam laga melawan Bayern Munchen dan Barcelona dengan mencetak gol-gol penting. Hingga sekitar 1 tahun lalu, hampir setiap kali masuk ke lapangan, Fratesi mampu memberikan perbedaan. Ia bertahan dengan harapan besar untuk berkembang lebih jauh. Namun kenyataannya ia gagal membuat langkah maju dan justru mengalami penurunan yang cukup terlihat. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa kekecewaan pada akhir musim lalu disebut merusak hubungannya dengan Simone Inzaghi, meski hubungan dengan para pendukung Inter tetap baik. Para tifosi sempat berharap Fratesi dapat menemukan kembali konsistensi permainan dan motivasinya di bawah pelatih baru Christian Cifu. Namun harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Kombinasi masalah fisik dan juga adanya ketidakcocokan dengan pelatih baru disebut ikut mempengaruhi situasinya musim ini. Fratesi menutup Serie A tanpa mencetak gol maupun assist. Disebutkan pula bahwa orang yang paling kecewa atas situasi tersebut adalah Fratesi sendiri. Hal itu juga terlihat dari sikapnya saat perayaan gelar ganda Inter. Dalam momen perayaan tersebut, Fratesi dinilai tampak kurang terlibat dan terlihat seperti sosok yang berada di luar suasana tim. Beberapa gambaran mengenai sikapnya itu disebut tidak luput dari perhatian. Laporan tersebut menambahkan bahwa Fratesi mungkin hanya bisa menemukan kembali senyuman, semangat dan kemampuannya untuk membuat perbedaan jika melanjutkan karir di tempat lain. Kini, tugas klub dan pihak yang mewakilinya adalah mencari solusi terbaik. Dengan proses tersebut disebut sudah mulai berjalan. Andy Diouf mulai menunjukkan perkembangan yang dinilai semakin meyakinkan. Penampilannya saat menghadapi Bolonya disebut menjadi bukti lanjutan dari kualitas yang sebenarnya sudah terlihat sepanjang musim, meski pemain asal Prancis itu hanya mendapatkan kesempatan bermain dalam jumlah terbatas. Menurut Corriere dello Sport, Christian Cifu bersama staf pelatih tampaknya sudah menemukan posisi yang dianggap cocok untuk masa depan Diouf, yaitu sebagai pemain sayap. Namun pemain tersebut juga masih perlu benar-benar menerima dan menyesuaikan diri dengan peran baru itu. Laporan tersebut menyoroti penampilannya di Stadion Dalla Ara, di mana Diouf menunjukkan kemampuan fisik yang menonjol. Ia beberapa kali melewati pemain lawan dan memperlihatkan keunggulan dalam kecepatan serta tenaga dibanding pemain lain yang berada di lapangan. Aksi dribble yang ditunjukkan Diouf juga dinilai sebagai karakteristik yang telah lama dibutuhkan tim. Menurut laporan itu, pemain Prancis tersebut menunjukkan bahwa ia mampu menghadirkan kemampuan tersebut secara cukup konsisten berkat teknik bermain dan kepercayaan dirinya. Cifu memilih menempatkannya di sisi kanan lapangan karena menilai gaya bermain Diouf yang cukup bebas atau anarkis bisa mengganggu keseimbangan tim jika dimainkan di area tengah. Meski begitu, bermain di posisi sayap juga menuntut Diouf untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tim. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan agar Diouf bisa berkembang menjadi pelapis yang benar-benar dapat diandalkan. Namun dasar kemampuan yang dimilikinya dinilai sudah sangat jelas, mulai dari akselerasi, perubahan kecepatan, hingga kemampuan menghadapi lawan 1 lawan 1. Kini, keputusan berikutnya berada di tangan sang pemain. Diouf disebut harus memberikan jawaban yang jelas kepada pelatihnya sebelum dimulainya persiapan pramusim. Inter sendiri dikabarkan ingin mempertahankannya dan melanjutkan proyek pengembangan tersebut. Meski bursa transfer masih membuka kemungkinan munculnya skenario lain, proyek yang sedang disiapkan ini dinilai dapat memberikan kesempatan bagi Diouf untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam perkembangan kariernya. Christian Cifu dijadwalkan kembali menjalani pertemuan di markas Inter. Namun kali ini situasinya berbeda, karena menurut laporan Corriere dello Sport, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh agennya, Pietro Chiodi, serta pengacara klub, Angelo Capellini. Pembahasan kali ini disebut tidak lagi berfokus pada rencana transfer pemain, melainkan mengarah langsung pada proses perpanjangan kontrak sang pelatih. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pembicaraan kini memasuki tahap yang lebih formal. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan proses tersebut akan mengalami hambatan atau perlambatan.
Salah satu alasannya adalah karena sejak awal manajemen Inter sudah memiliki kesepakatan internal untuk menyesuaikan gaji Cifu sesuai dengan status barunya, bahkan sebelum ia berhasil membawa tim meraih Scudetto dan Coppa Italia. Selain itu, terdapat prinsip yang dikenal sebagai doktrin Marotta, yaitu Inter tidak ingin memulai musim dengan pelatih yang kontraknya mendekati masa berakhir. Situasi yang menghambat negosiasi juga dinilai tidak akan dipahami dengan baik oleh para pendukung, mengingat Cifu disebut sudah menjadi sosok yang sangat diterima oleh tifosi dan dianggap sebagai simbol Interisme. Ada dua hal utama yang masih perlu diputuskan dalam proses perpanjangan kontrak ini. Pertama adalah soal durasi kerjasama. Kontrak baru disebut akan berlaku hingga tahun 2028, meski masih ada kemungkinan ditambah opsi perpanjangan untuk satu musim berikutnya. Hal kedua berkaitan dengan gaji. Cifu saat ini menerima sekitar 2,1 juta euro bersih per musim, dan dalam kontrak baru jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga melewati angka 3 juta euro. Namun rincian mengenai pembagian antara gaji pokok dan bonus masih harus disepakati. Setelah proses tersebut selesai, Cifu disebut akan menjalani masa liburan. Meski begitu, ia tetap diperkirakan akan terus mengikuti perkembangan bursa transfer melalui komunikasi jarak jauh, dengan harapan Inter dapat mendatangkan sejumlah pemain yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya adalah agar tim tetap bisa mempertahankan dasar skema 3-5-2, sekaligus memiliki kemungkinan beralih ke formasi 3-4-2-1. Sambil menunggu perkembangan mengenai kemungkinan Inter membuka negosiasi dengan Atalanta dalam beberapa hari ke depan, Marco Palestra terus menambah pencapaian pribadi dalam kariernya. Pemain sayap tersebut baru saja menjalani momen penting setelah membantu Cagliari meraih kemenangan mengejutkan atas Milan di San Siro. Hasil itu membuat Milan gagal mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan. Dalam pertandingan tersebut, Palestra juga disebut menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Penampilan dan kemampuan fisiknya kini mendapat pengakuan dari Lega Serie A melalui penghargaan khusus. Dalam pernyataan resminya, Lega Serie A mengumumkan bahwa Marco Palestra berhasil memenangkan Frecciarossa Speed Award, penghargaan yang diberikan kepada pemain dengan rata-rata kecepatan tertinggi dalam sprint sepanjang musim Serie A NILIF 2025-2026. Penilaian dilakukan berdasarkan lari dengan kecepatan di atas 25 km per jam. Palestra yang bermain sebagai bek Cagliari mencatat rata-rata kecepatan 27,96 km per jam, mengungguli penyerang Napoli, Højlund, yang mencatat 27,92 km per jam, serta bek Fiorentina Dodo dengan 27,77 km per jam. Kini, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan Inter, para pendukung Nerazzurri berharap langkah cepat Palestra berikutnya bisa mengarah menuju klub asal Milan tersebut. Daniele Adani memberikan penilaian sangat positif terhadap musim yang dijalani Inter. Mantan pemain timnas Italia itu memuji pencapaian Nerazzurri sekaligus melontarkan kritik kepada sejumlah klub besar yang gagal memenuhi ekspektasi, dengan sindiran yang mengarah kepada Milan dan Juventus yang gagal finish di zona Liga Champions. Adani memberikan nilai 8,5 untuk perjalanan Inter musim ini. Menurutnya, meski ada kekurangan berupa tersingkir lebih cepat dari Liga Champions, pekerjaan yang dilakukan tim secara keseluruhan tetap berjalan dengan sangat baik. Ia juga menyoroti keputusan klub saat memilih Christian Cifu sebagai pelatih. Menurut Adani, ketika banyak pihak belum yakin dengan keputusan tersebut, Inter justru berani mempercayakan tim kepada pelatih yang masih muda. Meski demikian, ia menilai Cifu bukan sosok muda yang minim pengalaman. Adani menyebut sang pelatih memiliki bekal pengetahuan, jiwa kepemimpinan, karisma, pengalaman panjang di struktur tim muda, serta memiliki reputasi besar saat masih menjadi pemain. Walaupun begitu, menurutnya Cifu tetap harus membuktikan kemampuannya sebagai pelatih. Adani kemudian membandingkan situasi Inter dengan kondisi banyak klub besar lainnya di Liga yang menurutnya tampil biasa-biasa saja. Menurutnya, di tengah situasi tersebut, kemenangan Inter menjadi bukti bahwa sepak bola yang berkualitas mampu mengalahkan mediokritas yang menurutnya masih banyak ditemukan di dunia sepak bola. Ia juga memuji cara Cifu bekerja sebagai pelatih. Menurut Adani, Cifu tidak mengikuti pola yang biasa, tetapi memilih pendekatan yang lebih modern dan memiliki ide permainan yang jelas. Selain itu, Adani menilai Cifu memiliki kemampuan mengelola tim dengan baik karena sejak usia 20 tahun sudah menjadi sosok pemimpin di ruang ganti dan mampu menanamkan ide-idenya kepada para pemain. Sebagai penutup, Adani menekankan bahwa keberhasilan Cifu meraih 2 trofi pada pengalaman pertamanya sebagai pelatih merupakan pencapaian yang sangat penting dan tidak bisa dianggap sebagai hal biasa.